Dan itu tanah longsoran dari Gunung Padang itu. Kontroversi Gunung Padang bukan hanya dari temuan angka dari karbon data saja, tetapi temuan-temuan artefak seperti koin purba. Sejumlah arkeolog meragukan koin yang ditemukan dari masa 5200 sebelum Masehi. Sayangnya foto yang disampaikan tentang koin itu hanya sebelah ya. Hanya satu sisi. Di satu sisi itu kita bisa melihat jejak tulisan huruf Jawa. Dan yang menemukan bukan dari bor. Itu bersaksi Pak Nanang, juru pelihara Gunung Padang, sekarang dia jadi Polsus Cagar Budaya. Dia yang menemukan itu, saya simpulkan, benar, saya mendukung pernyataan Pak Nanang. Saya menemukan di sini, Pak, itu hanya koin di balik rumput. Jadi dari warna paling hitam sebelah luar, kemudian makin kuning, makin segar ke bagian dalam. Nah, di situ juga saya dapat pengetahuan dari para geolog yang lain mengatakan inilah merupakan bentuk dari pelapisan yang namanya disebut dengan pelapisan mengulit bawang. Beberapa tahun lalu sejumlah arkeolog memberikan klaim yang mengejutkan bahwa struktur Gunung Padang yang terletak di Jawa Barat Indonesia adalah piramida prasejarah berlapis-lapis yang berusia 27.000 tahun sebelum Masehi. 27.000 tahun yang lalu ada piramid terkubur di Gunung Padang, itu didapatkan dari bor. Katanya itu sampel organic soil dalam istilah dibuatnya itu, kemudian di dating. Kita lihat lagi data dari pertanggalan yang keluar dari Beta Lab Amerika itu. Pertanggalan itu terbolak-balik. Sampel yang dibawa ke Beta Lab itu akan keluar tuh umurnya. Dan terlihat sekali terbolak-baliknya. Harusnya dalam hukum superposisi itu, semakin ke dalam makin tua. Ya, kami di arkeologi mengadopsi itu pengetahuan hukum superposisi yang digunakan di geologi. Bahwa semakin jauh dari permukaan tanah, semakin tua lapisannya. Dan itu tanah longsoran dari Gunung Padang itu. Kalau kita ambil pengetahuan geologi tentang proses umur dari gunung Padang di masalah itu, kan para geolog udah sepakat mengatakan bahwa itu merupakan sebagai gunung api purba terbentuk jutaan tahun yang lalu. Kemudian gunung api purba itu juga pernah longsor. Nah, angka-angka itu mewakili data lingkungan, umur lingkungan, bukan umur budaya, bukan mewakili umur budaya gitu. Kontroversi Gunung Padang bukan hanya dari temuan angka dari karbon data saja, tetapi temuan-temuan artefak seperti koin purba. Sejumlah arkeolog meragukan koin yang ditemukan dari masa 5200 sebelum Masehi. Dilansir dari National Geographic Arkeolog Prasejarah Pusat Arkeologi Nasional, Bagio Prasetyo memperkirakan koin yang ditemukan di Gunung Padang bukanlah benda tua karena teknologi logam baru muncul sesudah tahun Masehi. Jadi tidak bisa disimpulkan begitu saja bahwa koin logam Gunung Padang berasal dari 5200 sebelum Masehi. Pada saat mereka lakukan penelitian di Gunung Padang, katanya menemukan koin dari kedalaman 11 meter pada saat mereka ngebor. Dan koin itu terbawa oleh air yang kemudian balik ke atas itu. Satu pertanyaan sama saya, koin itu kalau kita lihat, nah ini arkeolog itu dasarnya adalah mendeskripsikan benda temuannya. Dan pada saat mendeskripsikan itu juga mempertanyakan dari mana asalnya. Dipublikasikan, itu koin berasal dari kedalaman 11 meter. Padahal koin itu ada patina, ada karat. Kalau logam terendapkan, tertimbun di dalam tanah, nggak usah 11 meter, 5 cm aja. Bertahun-tahun dia di bawah permukaan tanah, itu semua karat, tidak akan terbentuk patina. Patina itu adalah lapisan yang terbentuk di permukaan logam yang terjadi akibat kontak dengan udara cuaca ya. Tapi kalau dia kontak dengan air itu karat. Kalau dia ada patina, ada karat, mungkinkah dia dari kedalaman 11 meter? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Disampaikan bahwa koin yang ditemukan berumur 5200 tahun sebelum Masehi. Pada seharusnya dikembalikan lagi dengan melihat objeknya. Di dalam arkeologi ini disebut sebagai melihat atribut ciri terkecil dari benda yang ditemukan
dengan memperhitungkan bahan, material, dan bentuk. Sementara dari segi fisik tampilan koin yang ditemukan tidak mewakili tampilan koin yang telah ditemukan di kedalaman 11 meter. Sayangnya foto yang disampaikan tentang koin itu hanya sebelah ya, hanya satu sisi. Di satu sisi itu kita bisa melihat jejak tulisan huruf Jawa. Ada tulisan tulisan yang dibuat dengan tulisan huruf Arab. Satu pertanyaan, kalau di 5.200 tahun sebelum Masehi sudah adakah huruf Jawa? Huruf Arab saja belum ada. Huruf Arab dengan simbol itu 3.000 tahun sebelum Masehi kalau nggak salah, dengan hieroglif itu belum berbentuk tulisan. Seharusnya ditampilkanlah koin itu di satu sisinya lagi. Itu koin era kolonial Belanda. Kalau dilihatkan satu sisi yang lagi, itu akan muncul itu gambar mahkota, dan di sisi kiri kanan gambar mahkota itu akan tertulis itu sebelah kalau kita menghadap ke koin misalnya, sebelah kirinya biasanya angka ribuan dan ratusan. Di sebelah kanannya biasanya angka puluhan dan satuannya. Itu koin-koin abad 19. Dan yang menemukan bukan dari BOR. Itu bersaksi Pak Nanang, juru pelihara Gunung Padang, sekarang dia jadi Polsus Cagar Budaya. Dia yang menemukan itu. Saya simpulkan benar, saya mendukung pernyataan Pak Nanang. Saya menemukan di sini, Pak, itu hanya koin di balik rumput. Tapi ada juga kalimat disampaikan itu koin yang jatuh dari lubang kecil ke bawah. Tapi kan katanya dari BOR. Nah itu semua terbantahkan. Dijawab sama ini juga menjadi bantahan sebenarnya. Jadi pada saat melihat mata uang kuno itu, jadi yang arkeolog mengerjakannya dengan mendeskripsikan, bukan memfantasikan. Itu menjadi kunci. Mari dilihat atribut-atribut yang ada di koin itu, dideskripsikan apa adanya. Kalau ada indikasi tulisan, lihat tulisan apa, dia mengarah ke tulisan apa. Kalau dia ada cetakan tertentu yang diterakan, itu lambang apa, itu yang dibaca. Bukan, membayangkan, memfantasikan, ini Pak, kita lihat dengan kaca pembesar, ini ada gambar seperti perempuan, nggak bisa seperti. Jadi apa saja yang ditampilkan. Jadi kunci dari pekerjaan arkeologi itu adalah membuat benda itu bicara. Kita deskripsikan apa yang diwakili yang terdapat pada benda itu. Jadi disitulah yang harus dibawa oleh seorang arkeolog pada saat dia berbicara dengan masyarakat, pada saat menerangkan satu benda kepada masyarakat, sehingga bukan masyarakat menerawang kemana-mana, tapi melihat nyata objek itu apa, bukti nyatanya seperti apa, data yang ditampilkan oleh benda itu apa gitu. Selain koin purba, ditemukan juga semen purba. Ini adalah sebutan untuk lapisan yang ditemukan di antara batu-batu yang kemungkinan digunakan sebagai perekat antar batuan yang mempunyai daya rekat yang luar biasa. Angka yang muncul oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN memperkirakan umur semen ini mencapai 5.900 sebelum Masehi. Jadi tidak hanya semen purba sebenarnya yang spektakuler di blow up itu. Selain semen purba, ada pasir ayak peredam gempa segala macam, ada batu bulat yang ditempatkan di antara batu sehingga dia elastis menahan gempa itu. Nah, masalah semen purba. Sebenarnya itu temuan ekskavasi saya pada saat di tahun 2002-2003 di ekskavasi di Teras 1. Pada saat saya mencari sumber batu itu, ada seperti kerak tanah yang keras di antara batu itu. Nah, itu kemudian saya diskusikan dengan para geolog. Ya, saya menyebutnya waktu itu cuma kerak lempung. Ya, kerak lempung kan tanah lempung kemudian menjadi terendapkan sekian lama menjadi keras seperti itu ada di lapisan batu. Dan kemudian saya juga diskusi dengan Andak Bakhtiar, tim yang dari sana itu. Beliau mengatakan waktu itu paleosoil. Satu-satunya peneliti yang ikut datang ke Gunung Padang mengatakan itu semen purwahnya Dani Hilman. Nah, saya berasosiasi lagi. Pada saat kita mengatakan semen itu di tengah masyarakat kita, karena pengetahuan saya nggak banyak tentang itu ya. Kalau saya lihat di tengah masyarakat kita, semen itu kan bukan satu campuran.
Ada Pak, kalau di sini mungkin cuma pasir hitam sama semen dicampur, tapi di beberapa tempat yang lain pada saat melihat semen dalam struktur bangunan itu yang digunakan untuk diisi di antar batu itu campuran dari pasir putih, pasir hitam, kemudian semen sendiri. Karena ada juga kadang-kadang di tepung kapur dicampurkan. Nah, setelah dia disatukan itu nggak terlihat lagi tuh si mana yang pasir hitamnya, pasir putih, kapurnya, semennya sendiri itu jadi menyatu dia satu warna. Nah, kita lihat di Gunung Padang itu yang dikatakan semen purba itu berlapis-lapis seperti lapis legit. Jadi dari warna paling hitam sebelah luar, kemudian makin kuning, makin segar ke bagian dalam. Nah, di situ juga saya dapat pengetahuan dari para geolog yang lain mengatakan inilah merupakan bentuk dari pelapisan yang namanya disebut dengan pelapisan mengulit bawang. Jadi semakin dekat dengan batu intinya semakin segar, semakin terang warnanya. Itu makin keluar. Oleh karena di antar balok batu Gunung Padang itu berlapis-lapis seperti ini, kalau ini itu batu yang di atas melapuk ke bagian bawah dan bagian batu yang di bawah melapuk ke bagian atas, itu bertemu dia. Tapi antara pelapukan batu di atas dan batu di bawah itu akan dibatasi oleh lapisan warna hitam itu. Dan itu merupakan simpulannya adalah yang disebut dengan pelapukan mengulit bawang itu. Dan itu berlapis-lapis. Kalau kita katakan semen, dia satu warna dong. Kesimpulan pembahasan penyebutan akan semen purba yang beredar adalah bahasan para geolog, dikarenakan bahasan tersebut bukan bahasan dari budaya. Sementara para geolog menyebutkan bahwa lapisan yang berada di antara batuan yang diasumsikan bahan bersifat semen, perekat, atau lem ini sebenarnya adalah proses pelapukan yang disebut pelapukan kulit bawang. Karena semakin keluar itu makin kering, semakin ke dalam kan kalau kulit bawang itu kan dilepas makin segar, makin basah sampai ke bagian intinya. Sementara mengenai umur perekat tersebut yang juga disebut-sebut mencapai 22.000, menurut opini dari Pak Lutfi Yondri disebut tidak masuk akal. Temuan perekat batu tersebut lebih kepada proses alamiah, apalagi menurutnya tidak mungkin karena 22.000 tahun yang lalu manusia belum mengenal konstruksi bangunan, apalagi bisa membuat bahan tersebut. Data 2011 itu saya buktikan di 2012. Apakah betul itu teras-teras tambahan? Dan ternyata itu bukan. Itu adalah perilaku masyarakat pada saat mereka membuat teras-teras sering untuk mereka lakukan pertanian di situ. Dan itu tidak menyatu keseluruhan, hanya spot aja. Dan tidak sepanjang yang digambarkan itu.